merupakan suatu pengertian yang menyangkut pada segi kebahasaan. Jadi Amsalul Quran adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau agar lebih mudah dipahami, Amsalul Quran merupakan peribahasa yang digunakan dalam Al-Quran untuk memaknai sama dalam suatu kalimat. Contoh dari Amsalul Quran yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Pada ayat tersebut yang menjadi inti amsal atau kalimat peribahasanya adalah perumpamaan pada arti awal kalimat. Yang kedua, jelaskan tentang fawaid suwar dan berikan contohnya. Fawaid aswar atau fawaid suwar ini merupakan ilmu Al-Quran yang membicarakan tentang kalimat-kalimat pembuka suatu surah ataupun ilmu yang menjelaskan atau mempelajari arti dan tafsir kalimat tersebut. Dengan demikian, fawaid suwar adalah ayat atau surah pembuka dalam Al-Quran. Contoh yaitu ada 10 pembuka atau fawaid suwar. Yang pertama, pembuka dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam surah Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Isra yang mengandung arti segala puji bagi Allah atau Maha Suci Allah. Yang kedua, pembuka dalam huruf muqatta'ah, ayat yang dipotong atau huruf yang terpotong, yang di dalam ayat tersebut tidak diketahui artinya atau tidak bisa dipahami maksudnya. Contoh terdapat dalam surah Yasin, Al-Qalam, dan Toha. Yang ketiga, pembuka dengan kalimat seruan atau ajakan. Contohnya terdapat dalam surah An-Nisa dan At-Tahrim, yang dimana ada kalimat Ya ayyuhalladzina, yang artinya wahai orang-orang. Itulah yang dimaksud dengan kalimat seruan kepada umat manusia. Kemudian yang keempat, pembuka dengan bentuk kalimat berita, yaitu suatu pernyataan berita yang dipaparkan dalam Al-Quran terdapat dalam surah At-Taubah, yaitu pada awal surah yang memberikan berita ancaman kepada orang-orang kafir. Yang kelima, pembuka dengan bentuk sumpah. Contohnya seperti Ad-Duha, Al-Tin, Al-Asr, dan lain-lain, yang artinya adalah demi buah tin atau berupa sumpah. Yang keenam, pembuka dengan kalimat tanya. Terdapat dalam surah-surah yang mempertanyakan seperti apakah yang itu, yaitu ada pada surah Al-Waqiah, Al-Mutaffifin, dan lain-lain. Yang ketujuh, pembuka dengan kalimat alasan. Pada pembuka ini lebih mengemukakan alasan dari surah tersebut dibanding penyebutan. Contohnya dalam surah Al-Quraisy ayat 1-3. Yang kedelapan, membuka dengan kalimat doa, bisa berupa harapan baik atau buruk. Contohnya dalam surah Al-Lahab ayat 1-9. Yang kesembilan, membuka dengan kalimat perintah. Contohnya terdapat dalam surah Al-Lahab ayat 1 yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang ke-10, terakhir, pembuka dengan kalimat syarat, yaitu terdapat dalam surat-surat tertentu untuk menunjukkan suatu kejadian dan suatu hal yang pasti terjadi. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 1 yang artinya apabila terjadi hari kiamat. Yang ketiga, soal yang ketiga, jelaskan tentang I'jazul Quran dan berikan contohnya. I'jazul Quran adalah bagian dari ilmu tafsir yang mempelajari segala sesuatu yang menyangkut kemukjizatan Al-Quran yang berfungsi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia, serta membuktikan kebenaran ajaran Allah dan Rasul-Nya untuk diyakini para kaum muslim di dunia. Ada contoh dari I'jazul Quran, yaitu pertama terdapat di Quran surah Al-An'am ayat 125 yang menjelaskan tentang berkurangnya oksigen. Quran surah Yunus ayat 1 yang menjelaskan tentang pembagian atom. An-Nisa ayat 6 kulit sebagai panca indera. Ar-Rahman ayat 19 dan An-Nur ayat 40 tentang
laut dan samudra. An-Naba ayat 7, An-Nazi'at ayat 32, An-Nahl ayat 15 menjelaskan tentang gunung sebagai pasang. Kemudian soal yang keempat, jelaskan tentang aqsamul Quran dan berikan contohnya. Aqsamul Quran adalah sesuatu yang disampaikan atau ayat yang disampaikan untuk menguatkan sebuah berita yang terdapat dalam Al-Quran, disertai dengan unsur-unsur pasal untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkan kebenaran. Dan tepatnya adalah sumpah dalam Al-Quran untuk mempertegas dan memperkokoh ayat beserta kandungannya dalam Al-Quran. Contohnya terdapat pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 1-3 yang artinya, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah di jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Ayat tersebut mengandung sumpah sebanyak 2 kali untuk memperkokoh ayat tersebut dengan meyakinkan kebenaran pada manusia. Dan terakhir yang kelima, jelaskan tentang qasas Quran dan berikan contohnya. Qasas Quran merupakan kejadian, cerita atau kisah dalam Al-Quran yang menceritakan hal-hal umat terdahulu dan para nabi serta peristiwa yang telah terjadi, yang terjadi dan yang akan terjadi. Contoh kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran adalah satu, kisah-kisah pada di dalam surah, itu kisah Nabi terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30-39, Al-A'raf ayat 11 kisah Nabi Nuh, Quran surah Hud ayat 25-49, kisah yang telah terjadi di masa lampau yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, yaitu kisah Luqman, Quran surah Luqman ayat 12-13, kisah Maryam, Quran surah Maryam ayat 16-35, kisah Ashabul Kahfi, Quran surah Al-Kahfi ayat 9-6. Kemudian kisah yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu kisah tentang Ababil, Quran surah Al-Fil ayat 1-5, kisah hijrahnya Rasulullah SAW, Quran surah Muhammad ayat 13, kisah perang Badar dan Uhud terdapat dalam surah Al-Imran. Itulah beberapa contoh dari kisah-kisah dalam